Nah, problem kita di tengah-tengah bangsa yang majemuk, yang beragam ini adalah kearifan kita menurut hemat saya. Kekurang arifan kita dalam melihat apakah sebuah persoalan ini persoalan yang esensial, substansial, pokok, inti, usuli, atau ini sesuatu yang bukan pokok, bukan inti, yang luar saja, kulit luar saja. Yang karenanya kita harus cukup arif untuk menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, oleh karenanya tantangan, karena tadi Mbah Nun meminta saya apa sih pengalaman saya selaku Menteri Agama selama 5 tahun lebih kemarin ini, menurut hemat saya tentu banyak sekali, tapi salah satu yang penting untuk senantiasa ditumbuh kembangkan pada bangsa yang sangat religius ini, yang sangat agamis ini adalah kesadaran dan kemampuan untuk sampai pada tingkatan kearifan dalam memaknai agama, mana yang sisi luar dan mana yang sisi dalam ini. Karena kita akan menghadapi keragaman kemajemukan seperti itu. Maka dalam melihat kemajemukan, mari kembali kepada inti pokok ajaran agama itu sendiri. Yang menurut hemat saya, misalnya apa? Kemanusiaan. Inti pokok ajaran agama itu Islam. Itu adalah kemanusiaan. Agama hadir untuk melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Jadi kalau ada atas nama agama, kita justru merendahkan harkat, derajat, martabat sesama kita. Nah, ini kita harus waspada, harus hati-hati, harus curiga. Ini jangan-jangan bukan ajaran agama. Jangan-jangan pemahaman kita yang harus diluruskan. Ada orang atas nama agama kok justru malah meniadakan eksistensi kemanusiaan sesama kita. Membunuh atau menyiksa, melakukan tindak kekerasan, menegasikan mengucilkan, agama tidak seperti itu. Nah, meskipun sebesar, sekeras, tajam apapun perbedaan yang ada antara kita. Jadi Al-Quran itu kan mengatakan, mengapa inti pokok ajaran agama itu kemanusiaan? Lagi-lagi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru saya, karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ketika kita berada di rahim ibu kita masing-masing, ketika usia kandungan ibu kita itu 3 menjelang 4 bulan, maka secara medis usia-usia itu pertama kali bayi atau janin yang ada di rahim seorang ibu itu diberikan nyawa, memiliki ruh. Al-Quran mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah mengatakan aku tiupkan wa nafakhtu fihi ke dalam janin bayi itu min ruhi. Para ulama tafsir ini berbeda pendapat. Min ruhi ini dimaknai apa? Ada yang mengatakan dari rohnya Allah. Itulah kenapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya jiwa kita, ruh kita itu ketika wafat, jasad kita saja yang dikubur, yang lebur, hancur bersama tanah. Tapi ruh kita kembali berpulang kepada Sang Khalik pemiliknya. Karena ketika kita janin, menjadi janin, itulah yang ditiupkan oleh Allah menjadi setiap kita. Tapi ada yang berpendapat penafsiran seperti itu terlalu jauh, karena Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un.
Tuhan itu, Allah itu tidak boleh disamai dengan apapun. Termasuk ruhnya. Jadi misalnya Pak Quraisy Shihab dalam tafsirnya menafsirkan ayat itu, min ruhi itu dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan bagian dari ruh Allah. Karena Pak Quraisy sangat berhati-hati, dia tidak ingin menyerupai makhluk, tidak bisa menyerupai Allah, Khalik. Gitu. Nah, jadi tapi terlepas dari itu, yang ingin saya titik tekankan adalah bahwa karena setiap manusia, apapun perbedaan kita, perbedaan etnis, perbedaan ras, perbedaan suku, apa saja, bahkan perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing kita, itu tidak bisa dijadikan alasan bagi kita untuk kita saling menegasikan, saling meniadakan satu dengan yang lain, saling merendahkan harkat derajat martabat kemanusiaan kita. Mengapa? Karena ada bagian yang dititipkan Tuhan pada diri setiap manusia. Nah, ini inti ajaran agama, salah satu inti pokok ajaran agama. Maka dalam konteks Indonesia yang majmuk, yang beragam ini, mari beragama secara itu Islam, penuh kedamaian, salam, yang menebarkan kemaslahatan, yang memanusiakan manusia. Nah, disinilah menurut hemat saya tantangan kita, dan pendidikan agama mestinya diarahkan ke sana semua. Jadi problem, tantangan kita sebenarnya adalah terkadang atau seringkali kita begitu fanatiknya, begitu giroh, semangat keberagamaan kita itu begitu besarnya, sampai-sampai kita lupa atau khilaf bahwa pembelaan kita terhadap agama yang kita anut itu bisa menghasilkan perilaku yang justru merendahkan sesama kita, sesama umat manusia. Kadang-kadang kita suka lupa seperti itu. Maka perlu senantiasa diingatkan bahwa tentu beragama harus penuh semangat, harus fanatik, harus radikal tadi istilahnya, karena redik itu sebenarnya artinya positif, mengakar, karena beragama itu ya harus mengakar. Yang tidak boleh itu ekses negatif dari begitu mengakarnya keyakinan dalam meyakini kebenaran agama itu. Jadi bukan radikalnya yang salah menurut hemat saya, tapi ekses negatifnya. Radikal itu kan mengakar, kan bagus sebenarnya. Karena beragama kan nggak boleh enteng-enteng saja, nggak boleh cair-cair saja. Yang beragama ya harus serius, harus redik. Jadi yang harus diwaspadai, yang harus dihindari adalah ekses negatifnya. Misalnya apa ekses negatifnya? Memaksakan kehendak, merasa yang paling benar sendiri, menyalah-nyalahkan pihak yang tidak sama dengan kita. Nah, saya belajar tadi beberapa saat dari Yai Muzamil ketika menafsirkan ayat, ternyata tafsir itu sangat beragam. Tapi kita seringkali lupa ketika kita menjumpai sebuah tafsir Al-Quran, seakan-akan tafsir itu ya Al-Quran itu sendiri. Sehingga ketika ada tafsir lain dengan tafsir yang kita yakini, kita lalu kemudian menyalah-nyalahkan tafsir yang lain itu. Seakan-akan itu sudah mengingkari Al-Quran. Padahal yang mutlak, kebenaran yang pasti benarnya itu kan Al-Qurannya, firman Allahnya. Tapi cara manusia memahami, menafsirkan ayat-ayatnya, firman Allah, itulah yang tidak mungkin tunggal, pasti beragam, karena manusia itu terbatas. Dengan segala penghormatan kita kepada para mufassir, para ahli-ahli tafsir yang hebat-hebat itu,
tetap saja beliau-beliau itu adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Itulah kenapa lalu kemudian muncul keragaman. Jadi saya pikir ini, Mbak Nun, yang ingin saya sampaikan, bagaimana beragama lebih rendah hati. Beragama itu lebih bisa menerima keragaman karena penafsiran kita itu tidak ada yang mutlak. Jadi bukan berarti saya ingin mengajak untuk setiap kita sudahlah nggak perlu memegangi yang kita yakini, tidak. Tentu kita akan memilih di antara beragam pandangan, tentu ada yang kita pilih, mana yang menurut logika kita, menurut pengalaman kita, menurut guru-guru kita, itu yang sesuai dengan konteks kita, situasi dan kondisi kita, tanpa harus menyalah-nyalahkan pandangan orang lain yang boleh jadi tidak sama dengan kita. Maka kita harus punya kemampuan untuk menghargai dan menghormati itu. Tujuannya sama dalam rangka untuk bagaimana lebih bisa